Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singosari. Ejaan nama sebenarnya adalah Ken Angrok. Sejak muda dikenal sebagai pimpinan para pencuri, perampok dan penjahat yang kerap membuat keonaran. Namun siapa sangka sosok penjahat bisa menjadi raja besar. Dimulai sejak membunuh Aku Tumapel bernama Tunggul Ametung dan menikahi istrinya Ken Dedes yang dikenal sangat cantik jelita, serta konon membawa wahyu ke Prabon. Bahkan sosok yang dikabarkan sebagai penjahat itulah yang dipuja-puja sebagai leluhur bagi para Raja Majapahit, negeri besar dan adidaya setelah keruntuhan Singosari. Sosok yang namanya termasyhur adalah Sri Rajasa San Amurwabumi. Sejarah mengenai jati diri Ken Arok memang tertutup sejak lahir. Asal-usul siapa ayahnya tidak jelas. Banyak yang mengira Ken Arok berasal dari kalangan masyarakat Sudra yang beruntung bisa menjadi raja. Ken Arok lahir dari rahim wanita desa bernama Ken Endok atau Ni Endok. Ia adalah istri pemuda desa bernama Gajah Para. Tapi Gajah Para harus rela ketika istrinya diminta oleh seorang bangsawan dari negeri Panjalu atau Kediri yang beribu kota di Daha. Negeri ini membawai Janggala, sebuah negeri bawahan Panjalu yang beribu kota di Kahuripan. Saat itu Ken Endok yang bersama suaminya Gajah Para sedang berada di sebuah hutan untuk berburu kayu. Keduanya merupakan pengantin baru yang baru saja melaksanakan pawiwahan atau pesta pernikahan. Saat di hutan, kecantikan Ni Endok memikat kesatria Panjalu yang sedang berburu kijang di hutan. Perempuan desa itu akhirnya diminta melayani sang kesatria selama 2 bulan. Dengan kata lain, Ken Endok harus rela menjadi istri sang kesatria selama mengembara berburu di hutan, yakni sekitar 2 bulan. Selama itu pula suaminya dilarang untuk menyentuh istri sahnya sendiri. Waktu itu seorang kawula yang memiliki kasta sudra tidak akan berani menentang perintah dari golongan kesatria. Karenanya wajar jika seorang gadis kampung berkasta sudra pun hanya menurut bila diminta menjadi istri kesatria. Singkat cerita yang dirangkum dari buku Katuturani Raken Angrok Sang Brahmaputra tahun 2017, jati diri kesatria yang berburu hewan tersebut adalah Raja Panjalu atau Kadiri, bernama Mapanji Kameswara. Nama kecilnya adalah Rahadian Kuda Rawis Rengga dan dikenal masyarakat luas dengan nama Panji Asmara Bangun. Sri Maharaja Kameswara meminta Ken Endok untuk merahasiakan hubungannya. Maharaja juga meminta seandainya Ni Endok hamil, jangan sampai dinodai dengan benih Gajah Para, suaminya sendiri. Pesan itu dipegang teguh oleh Ni Endok. Gajah Para sebetulnya memendam amarah dengan istrinya, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Gajah Para berniat berhubungan dengan istrinya dan ditolak karena sudah mengandung benih jabang bayi dari Raja Panjalu, Gajah Para berbuat semakin menjadi-jadi. Dia menyebarkan warta kepada penduduk desa bahwa istrinya itu dihamili olehnya. Ternyata kehidupan Ni Endok diawasi oleh telik sandi dari kerajaan Panjalu. Akibat perbuatannya itu, Gajah Para mendadak tewas mengenaskan tanpa diketahui siapa pelakunya. Gajah Para tidak mengetahui jika kesatria yang meminjam istrinya dulu adalah Maharaja Panjalu. Sang jabang bayi akhirnya lahir. Karena suatu hal si jabang bayi sempat dibuang di pasetran pabajangan atau pemakaman bayi dan ditemukan oleh seorang maling bernama Ki Lembong. Dari sinilah pengembaraan bayi bernama Ken Arok dimulai. Ia dibesarkan dalam keluarga maling. Selanjutnya saat menginjak usia dewasa, ia mengembara hingga terlibat konflik dengan seorang Aku dari Tumapel bernama Tunggul Ametung. Sang Aku punya istri cantik bernama Ken Dedes. Sebelum mengenal Ken Dedes, Ken Arok sebetulnya sudah menikah dengan gadis bernama Ken Umang. Saat Ken Arok membawa Umang kepada ibunya Ken Endok, itulah jati diri Ken Arok terungkap. Sebelumnya Ken Arok sudah diberitahu oleh seorang Brahmana bernama Janggan Wilutama yang mengurusi Pasraman Sagenggeng. Pasraman seperti pesantren dalam Islam, tetapi tempat pengajaran agama Siwa Paksa atau ajaran Siwa, sekarang yang dikenal dengan Hindu. Janggan Wilutama mengatakan jika Ken Arok bukanlah orang biasa, pasti memiliki darah kesatria. Karena itu Ken Arok diminta jujur, tapi Ken Arok masih tidak tahu siapa ayahnya yang sebenarnya.
sehingga menanyakan kepada ibunya saat pulang ke kampung halaman. Namun ibunya meminta agar Ken Arok tetap merahasiakan jati dirinya. Itulah pesan yang disampaikan Ramanya dahulu. Sang ibunda Ken Endok lantas bercerita mengenai sejarah dan riwayat Ken Arok. Ayah sesungguhnya Ken Arok adalah Maharaja Sri Kameswara, penguasa Panjalu. Leluhur Mapanji Kameswara adalah Prabu Jayabaya, Raja Panjalu atau Kadiri, yang berhasil menyatukan Janggala ke dalam kekuasaannya. Nama kecilnya adalah Raden Kudara Wisrengga atau Panji Hinu Kertapati. Karena kisah cinta segitiganya dengan Kia Ayu Sasi Kirana atau Chandra Kirana dan Rara Anggraini, ia dikenal masyarakat luas dengan Panji Asmara Bangun. Cerita cinta ayahnya Ken Arok begitu melegenda sehingga digemari masyarakat dalam pentas-pentas kesenian rakyat. Namun kisah cinta sang ayah dengan ibunya yang hanya perempuan desa dari Gulungan Sudra tertutup rapat dan dirahasiakan. Tapi siapa sangka jika anaknya kelak menjadi raja besar di tanah Jawa. Sang ayah sendiri tewas di tangan seorang akuwu atau kepala daerah bernama Tunggul Ametung dalam perang saudara. Sri Kameswara seharusnya berkedudukan di Daha, ibu kota dari Panjalu. Tapi ia lebih suka tinggal di Janggala, negara bawahan Panjalu. Lantaran konflik internal yang berkepanjangan, sang Maharaja Panjalu yang tinggal di Kedaton Jenggala justru diserang oleh pasukan Panjalu yang dipimpin saudaranya sendiri. Saat Tunggul Ametung bermasalah dengan Brahmana, Ken Arok tampil berada di pihak Brahmana. Sebuah kebetulan, Tunggul Ametung ternyata orang yang membunuh ayah kandung Ken Arok, sehingga semangat perlawanannya semakin berkobar. Akhir cerita, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung, menikahi Ken Dedes dan mengangkat dirinya sebagai Akuwu Tumapel. Wilayah Tumapel atas dukungan dari para Brahmana mendeklarasikan diri sebagai wilayah yang merdeka, yang diberi nama Singosari. Pada tahun 1222 M, terjadi perang yang mempertaruhkan tahta kerajaan Kediri antara dua tokoh besar, Ken Arok dan Raja Kertajaya. Perang ini berlangsung di daerah Ganter, yang kini dikenal sebagai Malang. Namun, perang ini tidak sekadar tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga menandai perubahan sejarah dan runtuhnya kerajaan Kediri serta berakhirnya dinasti Wangsaisana. Perang Ganter dipicu oleh konflik antara kaum Brahmana dan Raja Kertajaya yang memerintah Kediri pada periode tahun 1200 sampai tahun 1222 M. Konflik tersebut berakar dari permintaan sang raja agar kaum Brahmana menyembahnya. Hal ini menimbulkan penolakan dari para Brahmana Hindu dan Buddha, mengingat dalam sejarah tidak ada Brahmana yang pernah menyembah seorang raja. Penolakan ini memicu amarah Raja Kertajaya, yang kemudian mengambil tindakan sewenang-wenang terhadap kaum Brahmana. Mereka akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di Tumapel, di bawah naungan Ken Arok, yang berniat membebaskan diri dari Kediri. Dengan dukungan dari kaum Brahmana dan rakyat, Ken Arok mendapatkan restu sebagai raja di Tumapel, yang menjadi wilayah yang terpisah dari pengaruh kerajaan Kediri. Dengan semangat baru, Ken Arok memimpin pasukan Tumapel menyerang Kediri yang dipimpin oleh Mahisa Walungan, adik Raja Kertajaya. Pertempuran sengit pun meletus di sebelah utara Ganter. Meskipun Mahisa Walungan dan menterinya, Gubar Baleman, berusaha dengan gigih mempertahankan kekuasaan Kediri, Ken Arok berhasil mengalahkan mereka dengan cepat. Kitab Negara Kertagama mencatat bahwa pada tahun 1222 M, kerajaan Kediri resmi runtuh, menandai berakhirnya masa kekuasaan Wangsaisana yang telah memerintah selama 3 abad. Namun, catatan sejarah dari Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton menawarkan kisah yang berbeda mengenai akhir Raja Kertajaya. Kitab Negara Kertagama menyebutkan bahwa Raja Kertajaya berhasil melarikan diri dan bersembunyi di lereng gunung bersama para pertapa. Di sisi lain, Kitab Pararaton menyatakan bahwa Raja Kertajaya menghilang ke alam kedewaan tanpa meninggalkan jejak. Perang Ganter tak hanya mengakhiri kekuasaan Wangsaisana, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah Javadvipa. Dengan kerajaan Kediri runtuh, kekuasaan di wilayah tersebut diambil alih oleh kerajaan Singasari yang dipimpin oleh Ken Arok. Kerajaan Singasari, sebuah tempat di mana sejarah diukir oleh sosok Ken Arok, seorang pahlawan yang memiliki perjalanan hidup yang luar biasa. Misteri asal-usul Ken Arok menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang.
Beberapa catatan menyebutkan bahwa dia dilahirkan dari seorang petani miskin di tepi Sungai Brantas pada tahun 1182 M. Namun, versi lain juga menyatakan bahwa asal-usulnya tetap menjadi teka-teki yang tak terpecahkan. Ibunya, istri seorang pembantu adipati di kerajaan Kediri bernama Gajah Para, membuang Ken Arok dengan harapan anaknya akan menemukan kehidupan yang lebih baik. Namun, nasib membawanya ke tangan seorang pencuri bernama Lembong, yang kemudian merawat dan membesarkan Ken Arok sebagai anak yang tumbuh dalam kehidupan kejahatan. Ken Arok menjadi seorang pencuri dan perampok. Namun, takdirnya berubah ketika ia bertemu dengan Empu Loh Gawe, seorang Brahmana yang mencari titisan Dewa Wisnu. Empu Loh Gawe melihat potensi luar biasa dalam diri Ken Arok dan meramalkan bahwa suatu hari nanti, ia akan menjadi penguasa besar atau Cakravartin. Kehidupan Ken Arok berubah drastis ketika ia bekerja sebagai abdi di bawah penguasa Tumapel, Tunggul Ametung. Disinilah Ken Arok bertemu dengan Ken Dedes, istri Tunggul Ametung yang cantik dan memikat hati. Kecantikan Ken Dedes membuat Ken Arok terpikat dan berambisi merebut hati wanita itu. Dorongan ambisi Ken Arok semakin memuncak ketika Empu Loh Gawe menyebutkan bahwa Ken Dedes adalah Nareswari, perempuan yang kelak akan melahirkan raja-raja Jawa. Meskipun Empu Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tidak setuju dengan niat jahatnya, niat Ken Arok untuk merebut hati Ken Dedes dan kekuasaan tak bisa dipadamkan. Ken Arok kemudian memesan sebuah keris sakti kepada Empu Gandring, yang katanya bisa membunuh Tunggul Ametung dalam waktu 1 tahun. Namun, tidak sabar menanti, Ken Arok nekat merebut keris tersebut sebelum keris tersebut sempurna dan menghabisi Empu Gandring. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengutuk bahwa keris itu akan membunuh 7 orang raja di masa depan. Dengan kekuasaan dan keris sakti di tangannya, Ken Arok meminjamkan keris itu kepada Kebo Hijau dan membunuh Tunggul Ametung. Meskipun Ken Dedes mengetahui perbuatan tersebut, dia luluh oleh rayuan Ken Arok dan akhirnya menikah dengannya. Ken Arok tidak puas hanya menjadi Aku Tumapel, ambisinya membawanya ke medan perang, dan pada tahun 1222 M, ia memimpin pemberontakan melawan Raja Kertajaya dari Kediri dalam pertempuran Ganter. Pemberontakan itu sukses dan memperkuat wilayah Tumapel sebagai wilayah merdeka yang terlepas dari Kediri. Ken Arok pun menjadi raja pertama dinasti Rajasa dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Namun, takdir pahit menanti Ken Arok. Setelah memerintah selama 5 tahun, ia tewas dibunuh oleh Anusapati, anak dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes. Anusapati mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya dan menggunakan keris Empu Gandring untuk membunuhnya.